Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memberikan penjelasan terkait cara membaca data hasil sampling KPI yang sudah saya kirimkan barusan. Jadi untuk cara membacanya, yang pertama yang sampel cabang PM terlebih dahulu, itu nanti ada sheet yang namanya sampel PM data induk. Nah, di data induk ini isinya adalah daftar nomor sambung yang dibaca oleh pembaca meter. Nah, ini ada kolom pembaca meternya, kemudian kode unit, kode cabang. Nah, ini di sini ada kolom pembacaan di bulan Juni, bulan Mei, bulan April, bulan Maret, dan Februari. Jadi 5 bulan terakhir itu pembacaannya ini ada tanggal bacanya. Nah, kemudian nanti akan di rata-rata tanggal bacanya ini dengan rumus apabila jaraknya lebih dari 4 hari dari nilai tengah di 5 data ini, maka data tersebut akan diabaikan. Nah, kemudian data yang tidak diabaikan nanti akan diambil rata-ratanya. Ketemunya demikian, ini ketemunya ini 21, contohnya ini seperti ini. Nah, setelah nanti ketemu rata-ratanya, nanti ada kolom tanggal baca di bulan Juli 2026. Nah, dari tanggal baca bulan Juli ini nanti dibandingkan dengan rata-rata 5 bulan terakhir ini, apabila hasilnya kurang dari 4 hari, itu nilainya di sini akan 1. Apabila lebih dari atau sama dengan 4 hari, maka nilai di sini menjadi 0, tidak dapat nilai. Nah, kemudian nantinya setelah ada data ini nanti akan dikelompokkan di hari baca per PM ini, kesesuaian hari bacanya. Nah, seperti ini. Ini untuk masing-masing PM yang hari bacanya sesuai itu ini berapa persen. Nah, langsung menjadi nilai seperti ini. Kemudian berikutnya ini di sini ada kolom verifikasi. Ini untuk kolom verifikasi ini, kolom-kolom ini masih banyak yang kosong karena untuk bulan lalu yang sudah mencoba baru Ade Faisal. Ini ya, ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. 4. Cuma memverifikasi 4 pelanggan saja. Yang sudah mencoba baru Mas Ade Faisal. Jadi kebanyakan masih kosong di sini. Nah, untuk berikutnya dari hari baca per PM ini nanti ada digabung lagi jadi hari baca per unit, kemudian hari baca per cabang, kemudian juga ada hasil baca per PM. Nah, ini hasil baca karena verifikasinya masih kosong, maka nilainya masih kosong juga. Kemudian ada jumlah verifikasi per PM, kemudian jumlah verifikasi per unit, jumlah verifikasi per cabang, kemudian hasil verifikasi per PM, hasil verifikasi per unit, hasil verifikasi per cabang. Kalau untuk jumlah verifikasi, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin di video terkait cara penggunaan aplikasi verifikasi, nantinya akan ada target verifikasi PM ini untuk jumlah verifikasinya. Kemudian untuk hasil verifikasi itu nanti ini dari sampel PM data induk ini. Jadi ketika misalkan ini yang sudah dibaca Mas Ade Faisal ya. Jadi misalkan ini untuk nomor ini yang dibaca oleh Mas Wahrudin, itu ternyata fotometernya oke, angka meternya oke.
maka nantinya PM mendapat poin dari kesesuaian hasil baca, dan verifikator dapat poin dari kesesuaian hasil verifikasi. Ini yang ini seperti ini. Nah, ini kalau ini juga sama, dua-duanya dapat poin. Ini dua-duanya juga dapat poin. Nah, untuk contoh yang ini ada nomor sambung ini dibaca oleh Mas Wagianto. Ini tidak lolos verifikasi karena angka meternya berbeda ini. Nah, kemudian setelah dicek, ternyata yang benar adalah verifikatornya karena memang angka meternya tidak jelas. Maka dari itu untuk PM-nya nilai hasil bacanya 0, kemudian untuk hasil verifikasinya 1 untuk verifikator. Jadi nanti kalau sebaiknya foto juga harus jelas biar bisa jelas dibaca oleh verifikator. Verifikator juga harus benar-benar dalam memverifikasi karena nanti hasil verifikasi mereka akan dibandingkan lagi. Kemudian untuk PM cukup demikian saja. Untuk berikutnya untuk penagihan. Nah, untuk penagihan ini ada dua ya. Ada dua indikator. Yang pertama adalah efisiensi tahunan dan datang ke lokasi, dan poin dari datang ke lokasi yang dengan menggunakan menu penagihan kemarin yang baru saja dibuat kemarin. Untuk data efisiensi tahunannya seperti ini hasilnya. Jadi efisiensi tahunan ini apa sih? Efisiensi tahunan ini adalah akumulasi rekening dari bulan Januari sampai bulan Juni 2026. Nah, ini untuk masing-masing wilayahnya nilainya sebesar ini. Kemudian jumlah terbayarnya itu adalah rekening sampai dengan bulan Juni tadi yang sudah terbayar hingga 31 Juli 2026. Nilainya ini. Nah, nanti dari nilai ini nanti dibandingkan nanti seperti ini. Nah, ada nanti setiap penagih, setiap staf penagih nanti ada seperti ini. Nah, ini ada beberapa wilayah itu yang terutama yang untuk unit-unit yang bukan cabang kota itu ada beberapa wilayah yang tidak ada penanggung jawabnya. Ini dikarenakan memang belum terdaftar di sistem persentase penagihan yang sudah ada di Water. Nah, jadinya seperti ini. Nanti sebaiknya dari masing-masing unit menentukan untuk masing-masing wilayah di unitnya itu penanggung jawabnya siapa saja. Nah, ini efisiensi tahunannya untuk hasilnya seperti ini untuk masing-masing staf penagihannya. Nah, kemudian untuk target cabang itu ditentukan dari ini. Nah, realisasi efisiensi di tahun 2025. Jadi untuk rata-ratanya itu ini. Jadi untuk cabang selain cabang kota nanti menggunakan rata-rata ini. Nah, misalkan ini bulan Juli berarti menggunakan angka 98,71 targetnya. Dan untuk bulan ini tidak perlu khawatir ya, karena
memang ini angka rata-rata dari ini semua. Jadi harusnya bisa tercapai. Kemudian untuk cabang kota pakainya data cabang kota sendiri di tahun 2025 yaitu 96,67. Hasilnya seperti ini. Nah, target. Nah, di sini ada target. Nah, realisasinya ini dari target dan realisasi nanti dibandingkan ketemunya capaian targetnya berapa. Nah, dari capaian target ini nanti ada range penilaian seperti ini. Nah, dari range penilaian ini ketemu nilai ini. Ini untuk masing-masing staf penagih. Kemudian yang berikutnya efisiensi juga dibagi by unit dan by cabang dengan ketentuan yang sama. Yang selanjutnya adalah indikator datang ke lokasi. Nah, dari indikator datang ke lokasi ini nanti mana sih yang pelanggan-pelanggan yang harus didatangi? Yang harus didatangi itu kalau untuk cabang kota tentu saja yang masuk di daftar SPK penagihan. Kemudian untuk cabang selain cabang kota, karena cabang selain cabang kota itu ada batasan waktu 1 bulan, berbeda dengan cabang kota yang 2 bulan. Jadi nantinya ketika pelanggan tersebut memang sudah ada tunggakan, nanti secara otomatis akan menambah di daftar ini. Nah, kemudian nanti daftarnya akan ditambahkan di sini nomor sambungnya. Kemudian di sini ada kolom tanggal tagih dan penagihnya. Nah, nanti ketika ada proses penagihan, ada proses datang ke lokasi, nanti nilainya jadi 1. Kalau tidak didatangi, nilainya jadi 0. Nah, hasil per staf penagihannya seperti ini. Ini nilainya ini. Oke. Kemudian ini juga nanti dibagi per unit juga dan per cabang juga. Kemudian berikutnya untuk teknik. Nah, untuk teknik ini sampel datanya yang pertama adalah ketepatan waktu penyelesaian aduan. Nah, untuk penyelesaian aduan ini ada data aduan di bulan Juli yang diselesaikan di bulan Juli. Nah, datanya seperti ini. Ini di sini nanti ada jenis aduan. Nah, jenis aduan nanti ada lama penyelesaian. Lama penyelesaian itu nanti dihitung dari tanggal tanggal dan waktu selesai dikurangi tanggal dan waktu pembuatan aduannya. Nah, misalkan ini lama penyelesaiannya 29 jam. Ini hitungannya dalam jam ya, ini unitnya. Kemudian nanti masing-masing jenis aduan itu punya batas penyelesaian yang berbeda-beda. Contohnya seperti ini, kalau untuk cabut meter ini 96 jam berarti 4 hari. Kalau untuk air mati, air kecil itu nanti 24 jam atau 1 hari. Kemudian ini ada kerusakan aksesoris itu 2 hari. Nah, kalau untuk nanti penentuan nilai batas penyelesaian ini nantinya masih bisa diubah nih. Ini baru contoh saja. Nah, kemudian ini ada juga dispensasi penyelesaian. Nah, dispensasi penyelesaian ini hubungannya nanti dengan data perbaikan yang Bapak Ibu buat. Jadi ketika ada petugas yang melakukan data perbaikan di tanggal di mana aduan itu dibuat oleh pelanggan, maka akan menambahkan dispensasi penyelesaian. Jadi misalkan ini ada tambahan dispensasi 24 jam. Jadi ketika penyelesaiannya itu misalkan harusnya ini kan 24 jam.
ketika nanti dia ada perbaikan, penyelesaiannya boleh sampai 48 jam. Nah, kemudian nanti hasil ini nanti dinilainya dari sini, di kolom ini, kolom cek batas. Jadi ketika lama penyelesaiannya itu lebih besar dari penjumlahan batas penyelesaian dan dispensasi, maka nilainya 0. Namun apabila lebih kecil atau sama dengan, maka nilainya 1. Dan nanti akan dikonsolidasi di sini penyelesaian aduan by staff. Hasilnya seperti ini. Nilainya seperti ini. Ini ketika 0 ini berarti di semua aduan lebih dari batas penyelesaian, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada penyelesaian aduan by unit juga dan by cabang. Nah, untuk indikator berikutnya di teknik itu ada pemasangan SR. Nah, pemasangan SR ini sama, nanti ada batas waktunya. Jadi batas waktunya di sini untuk pemasangan SR adalah 7 hari dari tanggal bayar. Nah, pemasangan SR ini nanti untuk perekaman tanggal pasang itu menggunakan diambil ketika Bapak Ibu menggunakan menu pasang SR. Nah, ketika menggunakan menu pasang SR, maka tanggal yang diambil adalah tanggal pada saat menggunakan menu tersebut. Sedangkan ketika tidak menggunakan menu tersebut, nanti tanggal yang diambil adalah tanggal ketika CS atau kasir unit itu melakukan aktivasi. Jadi tanggal aktivasinya yang diambil. Dan itu bukan tanggal aktivasi yang diinput Bapak Ibu, tapi adalah tanggal komputer. Jadi tanggal komputer pada saat Bapak Ibu melakukan menginput di menu aktivasi. Jadi agar bisa lebih tepat, sebaiknya untuk menu pasang mulai digunakan. Nah, untuk pemasangan SR ini nanti akan dikonsolidasi, hasilnya seperti ini, nilainya seperti ini. Kemudian untuk di unit seperti ini juga, ini konsolidasi unit, konsolidasi cabang juga ada. Nah, kemudian untuk yang berikutnya ada indikator dari pengisian buku kerja. Nah, pengisian buku kerja ini datanya seperti ini. Nah, ini nilainya dari persentase pengisian buku kerja, jumlah hari mengisi dibandingkan dengan jumlah hari kerja. Ketemunya seperti ini persentasenya, nilainya seperti ini. Nah, ini nanti akan dikonsolidasikan juga per unit dan per cabang. Nah, kemudian untuk hasil total sepenuhnya KPI itu nanti ada di ini KPI cabang 2026-07 ini untuk sheet yang ini. Misalkan hasil staff. Nah, hasil staff ini seperti ini. Misalkan contoh PM Abdurrahman itu dia untuk ketepatan hari baca meternya 100. Jadi bobotnya 5, jadi nilai hitungnya 500. Ketepatan hasil baca meter verifikasi dan hasil verifikasi itu masih 0 karena memang belum digunakan di bulan kemarin. Nah, dari rincian ini nantinya akan dihitung ketemunya seperti ini. Nilai staff. Nah, Abdurrahman ketemunya nilainya seperti ini 29. Nah, kemudian misalkan contoh lagi apabila staf teknik misalkan Bayu Amiruddin. Nah, kebetulan Mas Bayu ini tidak mengerjakan pemasangan ya. Jadi yang diambil dari indikator
pengisian buku kerja, dan ketepatan waktu penyelesaian aduan. Nah, ini nilainya ini bobotnya 5, ini berarti 500. Nanti ini dari total ini 596 ini akan dibagi dengan jumlah bobot ini 5 tambah 1 6, berarti 596 dibagi 6. Nanti hasilnya seperti ini. Bayu. Nah, ini 59 bagi 6 ketemunya 99. Nah, ini nilai akhirnya seperti ini 99. Kemudian untuk unit juga ada di sini seperti ini. Hasil unit ini di hasil unit seperti ini nanti. Nah, nilainya ini mayoritas nilainya kecil itu memang karena verifikasi dan menu penagihan itu masih belum maksimal digunakan, jadi nilainya masih kecil. Nantinya kalau sudah berjalan dengan lancar, nilainya bisa naik. Nah, itu untuk nilai unitnya ini totalnya, untuk nilai cabang ini totalnya. Jadi seperti itu aja untuk cara membaca data KPI cabang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.